Video pembelajaran bahasa Indonesia mode daring. Kaidah penulisan huruf besar. Selamat pagi anak-anak. Nah, untuk hari ini pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar kaidah penulisan huruf besar atau huruf kapital ya. Nah, sebelum anak-anak memulai, persiapkan dulu bukunya. Ya, kemudian buku bahasa Indonesia halaman 129. Nah, Pak Guru akan jelaskan kaidah penulisan. Kaidah itu apa? Kaidah itu aturan ya. Yang pertama itu ada huruf pertama pada awal kalimat. Nah, huruf pertama, jadi contohnya misalnya saya mau makan. Nah, seperti itu. Berarti S-nya huruf besar pada huruf pertama itu ya. Atau contoh di buku, mari menuju ke ruang utama. Nah, jadi yang hurufnya besar itu adalah huruf M pada kata mari, karena dia paling depan di awal kalimat. Nah, kemudian aturan yang kedua, huruf pertama unsur nama orang. Nah, berarti setiap nama orang, huruf awalnya, huruf pertamanya tiap kata itu harus huruf besar ya. Contoh di buku itu ada Bapak Hasan. Nah, Bapak Hasan, bapaknya besar, B-nya, Hasannya juga besar. Kemudian ada Marta Kristina Tiahahu. Nah, seperti itu. Nah, setiap awal kata dari setiap huruf awal dari tiap kata itu hurufnya huruf besar seperti contoh di buku. Nah, kemudian aturan yang ketiga, huruf pertama di awal kalimat dalam petikan kalimat langsung. Nah, contoh, Atika bertanya, kapan tugas itu dikumpulkan? Nah, Atika ini A-nya besar karena dia huruf pertama di awal kalimat. Yang dimaksud petikan langsung itu adalah yang di dalam tanda kutip, tanda petik itu ya. Jadi itu ada kapan tugas itu dikumpulkan. Nah, K-nya pada kata kapan itu huruf besar. Nah, kemudian ya, aturan yang keempat, huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya Tuhan yang Maha Esa. T-nya besar, Y-nya besar, M-nya besar, E-nya juga besar. Nah, kemudian ada Al-Quran. Al, A-nya besar, Qurannya, Q-nya besar. Kemudian Katolik. Nah, Katolik itu nama agama, jadi K-nya besar. Selanjutnya, yang kelima, aturan yang kelima, huruf pertama nama gelar yang diikuti nama orang. Nah, contohnya Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan itu kan nama gelar. Gelar raja atau gelar sultan. Jadi S-nya huruf besar. Hasanuddinnya itu nama orang. Jadi H-nya juga besar. Kemudian Haji Agus Salim. Nah, Haji itu adalah gelar. Jadi H-nya besar, Agus Salim, ya itu nama orangnya. Jadi A sama S-nya juga besar. Kemudian huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, bahasa. Nah, contohnya suku Sasak. Nah, sukunya tidak pakai huruf besar, tapi nama sukunya, Sasaknya itu yang S-nya huruf besar. Nah, kemudian bahasa Banjar. Itu bahasa Banjar itu bahasa suku ya, bukan bahasa Banjar seperti Banjar kita, Banjar adat itu bukan. Jadi bahasanya tidak pakai huruf besar, B-nya, Banjarnya karena itu nama salah satu bahasa ya, huruf besar. Sama seperti bahasa Indonesia.
Seperti itu ya. Ya. B-nya tidak pakai huruf besar, Indonesianya pakai huruf besar. Nah, kemudian aturan yang ke-6, maaf, maksud Pak Guru, aturan yang ke-7, nah, itu huruf pertama pada nama tahun, nama bulan, nama hari, kemudian nama hari-hari besar atau hari raya. Contohnya Senin, Selasa, nah itu hurufnya huruf besar. Kemudian yang di buku Selasa 17 September 2020. Nah, Selasanya S-nya besar, nama bulan Septembernya S-nya juga besar. Nah, kemudian ada hari raya, hari Waisak, harinya tetap kecil, nama hari rayanya Waisaknya itu W-nya huruf besar. Nah, kemudian huruf pertama nama geografi. Nah, nama geografi itu artinya nama pulau, nama benua, nama wilayah dan lain sebagainya itu ya. Jadi huruf pertamanya misalnya Bali, itu B-nya pasti huruf besar. Nah, kemudian misalnya nama jalan, nah, jalan kebahagiaan. Kemudian Kalimantan Selatan, nah, itu huruf besar karena nama daerah atau nama provinsi. Kemudian Danau Limboto, nah, itu danau itu kan salah satu nama geografi. Jadi huruf besar. Kemudian Kecamatan Menteng. Nah, kalau kita Kecamatan Mengui, K-nya besar, M-nya juga besar. Seperti itu. Kabupaten Badung, K-nya besar, B pada Badungnya juga besar. Kemudian selanjutnya huruf pertama nama unsur peristiwa sejarah. Ya, misalnya Sumpah Pemuda, S-nya pada sumpah besar, pemudanya juga besar. Perjanjian Linggarjati, nah, itu P-nya pada perjanjian besar, Linggarjati juga besar. Nah, kemudian huruf pertama nama negara, kemudian nama lembaga dan nama organisasi. Misalnya nama negara Indonesia, Amerika Serikat, nah, itu I-nya besar kalau Indonesia. Amerika Serikat, A-nya besar, S-nya juga besar. Kemudian ada nama organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, jadi itu P-nya besar, B-nya besar, B-nya juga besar ya. Nah, kemudian jadi seperti itu, seperti itu kaidah penulisan huruf besar pada kalimat. Nah, nanti kalau kalian sudah mengerti, boleh lanjut ke tugasnya. Kalau masih belum, kalian boleh putar-putar ini berulang-ulang sampai kalian mengerti. Kalau memang masih ada kesulitan, boleh di WA Pak Guru yang mana belum mengerti, nanti akan Pak Guru jelaskan. Nah, untuk tugas, nanti tugasnya adalah di halaman berikutnya, yaitu halaman 130. Nah, di sana ada latihan. Bacalah 3 paragraf singkat tentang sejarah Museum Ambarawa berikut. Salinlah kembali paragraf ini dalam buku kalian dengan penggunaan huruf kapital yang tepat. Nah, tadi kita sudah belajar kaidah-kaidah atau aturan penggunaan huruf kapital. Nah, nanti di halaman 130 ada 3 buah paragraf. Paragraf 1, 2, 3 itu tidak ada
belum ada huruf besarnya. Jadi nanti kalian perbaiki paragraf itu, salin langsung di buku catatan kalian saja. Kemudian pada saat menyalin langsung salin menggunakan huruf besar sesuai dengan kaidah-kaidah yang tadi sudah Pak Guru jelaskan. Nah, setelah selesai nanti silakan kalian foto hasil pekerjaannya, kirim di Google Classroom di tombol yang di bawah ini. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Semoga kalian semua bisa menyelesaikan dengan benar.